Oke, selamat pagi dulur-dulur dari Dermaga 6 RT 0636 Bojonggulur. Pagi ini kita akan ngobrol santai. Kebetulan sudah ada tamu kita, bukan tamu sebenarnya, ini tetangga kita yang expert urusannya pelabuhan. Tetapi kali ini kita nggak akan ngobrol tentang air, tapi kita akan ngobrol tentang kesehatan. Nah, kesehatan tapi spesifik kita akan ngobrolin masalah nutrisi, yaitu buahnya adalah buah pepaya. Nah, Pak Kohar ini punya pengalaman cukup bagus dalam pertanian pepaya, jagung, singkong. Nah, cocoknya apa Pak Ali ini Pak? Pepaya aja ya? Kalau kebetulan di tempat saya itu pepaya. Oke. Pada saat itu di tahun 2013 saya coba pepaya. Ya, Di mana itu Pak? Di mana Pak itu Pak? di daerah Ciawi. Sana Pak, lihat nih, Pak. Ciawi. Kita coba Speak up, Pak. Speak up, Pak. 100 pohon dulu. Ternyata sangat berhasil. Kenapa sangat berhasil? Karena di umur yang 9 bulan itu pepaya sudah bisa berbuah untuk panen pertama. Selanjutnya setiap seminggu atau 2 minggu kita bisa panen. Nah, kalau dikalikan 2 aja Pak, satu pohon itu dua biji. Oke, kita bicara anunya dulu Pak, teknisnya dulu Pak. Nanti baru bicara ekonomisnya. Jadi kalau paya itu jenis apa Pak yang dicocok untuk dikembangkan? California, bukan? Kebetulan saya beranjak dari istri saya kan kena sakit. Kebetulan sakitnya itu cukup lumayan, sakit cancer. Jadi tidak boleh Mengkonsumsi yang mengandung kimia. Ya, Sehingga pada saat itu saya mencoba untuk menanam dengan sistem organik. Iya. Nah, organik ini kita coba dengan pupuk pupuk kandang Pak. Karena pupuk kandang ini khasiatnya sangat baik untuk Untuk tanah di bumi Ciawi. Ya, untuk unsur haranya tinggi Pak ya. Unsur hara tinggi. Tanahnya subur sana ya. Ya kalau dibilang subur tergantung kita sebagai petani Pak, rajin atau tidak, kan gitu. Kalau dibilang gitu kalau bilang subur tanahnya, kalau kita juga nggak rajin nggak ada yang nanam Pak, ya kan? Rumputnya subur Pak ya. Betul. Subur rumputnya. Iya, kayak labu kan tongkat ditanam aja bisa jadi singkong ya kan. Tapi kalau nggak ada yang mengolah itu ya percuma saja kalau dibilang subur. Yang susah itu yang mengolahnya Pak. Dewasa ini hampir petani di seluruh Indonesia yang mengolah itu usianya di atas 40 tahun Pak, sehingga petani muda itu jarang kita temui ya, gitu loh. Balik ke pepaya itu punya usia berapa tuh Pak? Usia tanam, usia panen, Jadi terus usia anunya itu. Jadi saya sampai mati itu kemarin mencoba di usia 9 bulan itu kita sudah panen pertama. 9 bulan? 9 bulan panen pertama. Kok lama ya Pak? Cukup cepat itu, bukannya lama. 9 bulan kita sudah panen pertama. Karena buahnya itu kan seperti piramid Pak. Ya. Dari atas kecil ke bawah besar. Sehingga di 9 bulan itu kita panen pertama di buah yang paling matang. Contoh, setiap pohon itu 1 minggu udah bisa menguning atau bisa masak itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Begitu sudah tadi Pak ya? Ya, panen pertama ini Panen di usia pertama. 9 bulan. Selebihnya bisa 1 minggu sampai 2 minggu kita panen Pak. Itu panennya pas mengkel atau udah kuning gitu? Ya tentunya semua buah itu tidak masak di pohon. Oh, Gitu loh. Kalau Tua masak- di pohon ya? Nah, tua di pohon bisa busuk nyampe ke konsumen. Gitu. Ya mengkel-mengkel begitulah kita sudah bisa panen. Cocok, suka saya itu bahasa itu. Saya terinspirasi kalau mengkel gitu. Itu bedanya sekel mengkel beda ya. filosofinya beda itu. Oke Pak, jadi kalau pepaya pilihannya memang cocok Pak ya di situ ya. Kalau dari aspek ekonomi Pak? Aspek ekonomi ya tentu saja tadi kan setiap di usia 9 bulan kita sudah panen yang pertama. Untuk panen berikutnya itu sekitaran 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Jadi bisa 1 minggu atau 2 minggu kita bisa panen. Contoh kalau kita menanam itu sebanyak 50 pohon aja. 100 Pak biar pengalinya. Ya kan? 100 pohon 100 aja. pohon. 100 pohon itu Setiap- berapa? Ya kira-kira.
Nah, itu tuh penting tuh. Biaya itu Yang paling mahal di apa tuh Pak? Tenaga mau pupuk. Di buah, di bijinya atau pengolahannya itu? ya semua petani itu mahal itu di pemeliharaannya Pak. Karena pemeliharaan itu tentunya kita kan beli pupuk. Ya orang pengen simpelnya kalau buahnya pengen besar, pengen banyak dan pengen cepat ya pakai kimia. Iya. Tapi kalau pakai organik tentunya lama Pak. Hmm. Karena apalagi unsur hara itu kan karena kita tidak dipaksakan Iya, iya, iya. gitu loh dengan secara alami. Makanya dia agak lama gitu menggunakan pupuk-pupuk organik tersebut Pak. Jadi sekitaran setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita bisa panen karena kan dia seperti piramid buahnya. Di atas kecil, di bawah besar. Nah yang besar inilah sekitar 2 minggu sekali itu pasti ada saja yang matang. Yang matang inilah yang kita jual. Berapa itu Pak? Ah, Kalau dari kebun? Kalau dari kebun itu sekitar Rp5.000 per kilo. Per kilo. Padahal satu buah itu Bisa mencapai 2-3 kilo. itu minimal ya. Karena Minimal. itu kok gede Pak, itu berarti paya Papaya ini, Bangkok. Ya, oke. Kalau California kan 1 Ya. kiloan Pak ya? sekitaran kalau California sekitar 1 kilo lah paling besar itu. Kenapa milih Bangkok Pak California? Karena kan lebih besar. Kalau lebih besar kan pasti juga hasilnya juga tentu lebih berat kan gitu. Iya, iya. Dari sisi ekonomis mungkin kan lebih gampangan California ya, market kecil-kecil tapi banyak misalnya gitu. Kita lebih mengutamakan membudidayakan pohon-pohon yang lebih cepat matang dan besar. Sehingga hasilnya juga kita nggak terlalu begitu banyak mengeluarkan. Kalau rasa biaya. Pak? Nah, Kok rasa saya lebih suka di pepaya lokalan Pak dibanding kita California Pak. Bangkok itu termasuk lokal? Lokal Pak, karena dia lebih banyak airnya Pak ketimbang unsur buahnya Pak. Gitu. Oke. 100 kali Kali 2 aja. kali setiap 2 berarti 200. 200. Kali 2 kilo paling Kali rendah. 2 kilo berarti 400 kilo. 400 kilo. Kali 5.000. Kali 5.000. Kali sebulan. Kali seminggu. Berapa itu? 8 juta ya? Ya seminggu sekali kurang lebih. 8 juta coy. Woi. seminggu. Tapi harus dengan serius, Iya, jangan iya. main-main. Kendalanya nih Nah saya itu penting tuh. saat di Pengalaman Pak. pengalaman ya setelah tahun 2013 saya coba lagi di tahun 2019 di usia pandemi kemarin. Ternyata emang tidak berpihak kepada kami. Kenapa pada saat itu ya selain manusia dikenain unsur Penyakit. COVID-19, ternyata tanaman juga di hampir seluruh Indonesia kena juga Pak. Saya cari coba-coba bertanya juga kepada pihak IPB, Kena juga. kenapa Nah, ini pohon pepaya saya ini kena hama ini cepat. Hama tuh hama urang yang putih-putih itu loh Pak. ya. Itu namanya apa sih? Kutu putih ya? Ya, mungkin putih-putih ya. Kita coba bertanya, kali ininya Pak pada saat bibitnya itu kurang bagus. Bibitnya sangat bagus sebenarnya, dari hasil buah yang bagus kita bikin bibit. Ya, Kita nggak beli ya, ya. bibit gitu. loh. Betul. Kita mengolah Setuju, sendiri. setuju. Ternyata pas saya lihat hampir di seluruh Indonesia terkena penyakitnya sama Pak. Dan mungkin setelah saya analisa, kenapa ada beberapa yang berhasil, ada juga yang tidak. Ternyata yang berhasil itu dia perkebunannya itu satu wilayah itu pepaya semua Pak. Iya. Sementara di kami itu campur Pak. Multi ini Pak ya. Ada padi, ada palawija dan lain sebagainya. Mungkin bermutasi mereka ini Pak, hama-hamanya Pak. Oke. Kalau papaya semua kan yang diserang kan banyak Pak, dari Iya. jeruk kan sedikit. Cuman kalau dengan cuma papaya doang dari situ doang. betul. Tentunya. Dan ini emang hamanya sangat luar biasa. Dia bukan hanya memakan daunnya saja Pak, melainkan sampai ke akar-akarnya Pak. Jadi akarnya itu busuk Pak. Berarti ya, layu semua ya. Layu Pak. Kan yang saya ketahui biasanya kan yang dihantam itu kan daun kalau nggak buahnya. Iya. Ini semuanya Pak. Gitu loh. Oke. Keren. Oke Pak, mungkin pesan Pak, payak dengan warga ini. Mungkin nggak diadopsi di rumah-rumah gitu Pak? Nah, Atau tanam di sekitar sini gitu mungkin possible nggak Pak? saya coba di rumah itu menggunakan polybag.
Nah, dalam menggunakan polybag ini kita tanamlah bibit-bibit yang udah kita Semai. di sana itu kita pindahin ke polybag. Ternyata ya sangat bagus Pak. Cuma itu lagi kalau kita nggak rajin juga menjaga dan merawatnya. Dari polybag kecil kita pindahin ke pot besar atau pindah ke wadah yang lebih Ya, besar lagi kayak di taman. gerem lah gitu. Ya kita nggak rawat ya sama juga Pak gitu. Sama satu hal, ternyata hama ini nggak hanya di kebun sana saja Pak. Ternyata di rumah juga ada hama ini Pak. Ngikut Ada gitu? ngikut juga ternyata Pak, hama dari pihak pihak pohon-pohonan masuk juga Iya, iya, Pak. iya. Artinya memang harus umukin Pak ya. Iya, kita harus teliti banget gitu loh. Dan saya sudah coba di rumah nih ya. Kalau sudah terkena hama putih ini, coba dipotesin daun-daunnya, digunduli. Setelah digunduli, kita semprot air garam sama Air sabun ya Pak? Enggak, garam sama Autan. penyedap. Oh, penyedap. Oh, sasa. Penyedap ya, Sasa. kayak sasa begitu. Tapi kalau di rumah saya, istri saya itu apa yang kotak-kotak itu loh. Oh, Apa anu. itu? Kaldu. Kayak rokyo gitu loh. Kaldu. Kayak Kaldu. gitulah. Semprot itu langsung Pak, Mati. bukan mati. Nah, daunnya bagus Pak, Subur ya. subur. Nah, karena ini sudah subur, udah bagus. Ternyata hama ini mentok ke pohon sebelahnya Pak. Oh. Aduh. Berarti nggak mati ya, pindah doang Pak ya. Pindah doang, di sini subur, udah bagus lagi, pindah ke pohon sebelahnya. Akhirnya saya gunting lagi, bagus, pohon lagi ke sebelahnya lagi, pindahnya lagi. Makanya dalam hal ini, kalau pengen lebih bagus lagi ya sudah disemprotkan semuanya atau dipangkas semua pohon yang ada di situ daunnya Pak. Kebetulan di rumah saya ada taman tuh ya, saya pangkas aja daun-daunnya. Hasil sekarang hijau semua Pak. Hamanya hilang. Emang pertama dilihatnya setelah dipopos kan jelek Pak. Sekarang di sana ada apa Pak? Di Ini mana penting Pak? ini. Di Di mana nih? Setelah papaya. kebun farmingnya Pak itu. Oh, sekarang ditanami Kita mau les Pak soalnya. palawija, Pak. Palawija. Apa itu? Ini Nah, seperti ubi, Ubi. jagung, Catat dulur-dulur. Ubi, jagung, padi. padi apa padi ya? Nah, ada padi juga, Pak. Kemarin habis panen juga, Pak. Ternyata hasilnya juga bagus, Pak, padi, Pak. Gitu loh. Oke, oke. Dan Ya. berapa ton kalau padi itu hektar gitu? Apanya tuh, Pak? Padi itu. Hitungannya kan kotoran biasanya kan? Kita hitungnya petakan sih, Pak. Oh, petakan. Yang ada petakan-petakan itu. Satu petak ya bisa 400 sampai 1 ton Banyak di sini, berarti. iya. Itu petak sampai 400 kan? Iya. Oke, Pak Kuar, terima kasih. Ya, Ada lagi Pak? Mantap pengalaman beliau sih nanti. Iya, kita- justru tadi pesan keluarga itu bahwa paya itu salah satu buah yang murah tapi punya apa Pak ya? Punya Nilai ekonomis nutrisi, juga, gitu. nutrisi dan ekonomi yang Iya. punya nutrisi bagus. Dampak ekonomisnya kalau dalam skala besar itu putarannya luar biasa, melebihi dari padi, ya Pak ya. betul. Kecepatannya itu. Bisnis Pak itu untungnya gede, Pak. Bisa sampai 4 tahun, Pak. Kalau kita berhasil. 4 tahun dia. 4 tahun. sampai dia mati. Sampai dia mati. Setiap seminggu atau 2 minggu panen. Tadi kita umpamakan 100 pohon. Iya. Kali 2 pohon, 2 buah 1 pohonnya itu. Kali seminggu. Kali 4 tahun, Pak. Udah cukup banget. Modalnya cuma 1 kali, Pak. Keren Menanamnya itu itu, Pak. Pak. Ide bagus. Tapi ekonomisnya tadi lebih panjang, Pak. Gitu. Itu ngejualnya gampang nggak sih Pak? Wah, tadi belum tanya itu. Ngejualnya Gimana itu itu, Pak? sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Banyak orang itu yang mencari saat ini karena kekurangan Pasokan. bahan bakunya atau pasokannya. Orang dicari sekarang Pak, petani-petani pepaya itu Pak. Karena lagi-lagi kena hama itu banyak sehingga panennya itu selalu gagal. Makanya kalau ingin bercocok pepaya, alhamdulillah Pak bisa. Kayaknya lebih cocok daripada durian ya. Ah, Durian kan cepet lama, banget, lama, tuh. Pak. 5 tahun. Saudara saya juga ada 50 Pepaya pohon Pak. bisa Beuh, semua orang doyan Pak. burung aja doyan kan. Dan katanya papaya tuh buat campuran saus Pak. Oh, kalau itu banyak juga Pak, campuran-campuran. Tapi yang saat ini sedang diburu adalah para pedagang-pedagang asinan, Pak. Asinan. Ya. Karena sebagai bahan pokoknya, Pak. Oh yang mengkal-mengkalnya berarti ya? Iya, betul, Pak. Oh, Itu yang banyak mencari mereka, Pak. Gitu. Karena dengan buah yang mengkal itu diolah jadi penganan asinan, dan awet ya dia. awet, dan dijualnya juga agak mahal. Oh, Ya kan bisa satu bungkus 25.000 sampai 50.000 kan. Iya benar. Wah, nilai tambahnya udah beda lagi tuh.
Sekilo itu jadi berapa anu tuh? Oh, Biasinan. banyak sekali, Pak. Makanya kita aktifin lagi UMKM kita di sini, Pak. Ada buahnya langsung ya, pohonnya langsung sekaligus jadi penganan langsung, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu nilai tambahnya berlipat-lipat ya. Iya, terus saya doang padahal loh. Apa ya 1.500.000 sekilo bisa jadi 50.000. 2 kilo lagi. Itu kalau kita langsung, Pak. Kalau di pasar kita belikan lain lagi harganya, Ya. Pak. Iya. 15.000, Pak. Betul, 10 sampai 15 per kilo. Ya, apalagi yang organik beda, Pak. Sama yang non organik. Lah, orang pasar lo bedain organik nggak organik gimana caranya mereka? Ya, pada saat dijual biasanya yang kalau organik khusus sudah ada pedagang-pedagang pangkalan organik, Pak. Oh gitu. Berarti Iya. mereka ngecek ke sama Iya. juga dong berarti. Betul, Pak. Ya, kan bisa aja kan orang ngomong ini nggak organik padahal dia ngomong ini organik gitu. Paling kayak saya gitu kan nggak peduli. Enak semua ya. Enak Enak. semua. Ya itu, mati rasa itu, Pak. Kalau orang awam emang sama, Pak, rasanya, Iya, iya, Pak. iya. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakan makanan organik itu berbeda, Pak. Reaksi ada ya. Reaksi. Contoh, saya pepayanya dari organik sama yang tidak. Itu manisnya beda, Pak. Manis ya? Lebih Manisnya manis. beda. Manis lebih manis. Kalau yang organik itu manisnya kurang. Oh. Enggak seperti karena Iya, kita iya, udah iya. pakai kimia, Pak. Oh, Manisnya gitu. kurang, cuma manisnya itu ngangenin, Pak. Ngangenin, Pak. Manisnya Seperti Pak Gun, ngangenin. ya kan? Kayak Ngangenin gitu loh. Relawan kampung itu ya. Betul, betul, Berarti betul. catatan itu, lo makan Iya. pepaya yang manis gak ada curiga berarti. Iya, iya, iya. Betul. Paham, Bisa paham. juga itu pakai apa? Pakai pemanis buatan. Origin. Kalau ini manisnya nggak terlalu manis. Cuma itu ngangenin, Pak. Iya, iya. Seperti pisang yang sering Iya. saya bawa. Iya. Ya kan beda pisang Sebenarnya. pisang beli di pasar sama pisang dari saya. Kalau saya pisangnya lain, Pak, nggak pakai apa? Nggak pakai karbit, Karbit, atau iya, makan iya. apa. Kalau saya Jadi disebutnya pohon berarti. di empos, Pak. Ditaruh aja ya. Ditaruh di apa? Di dalam tanah. Kita kasih uap asap, Pak. Asap dari pohon apa? Kayak daun ini daun apa? Daun Nah, kelapa gitu. Iya. Kita bakar, kita matengin lewat asap itu, Pak. Pengasapan ya? Satu mal. Itu wanginya, Pak. Udah masaknya, Pak? Belum. Itu wangi banget itu. Kita tunggu. Kita tunggu pisangnya itu. Pisang asap. Wangi. Top banget itu. Ngangen nih. Ngangenin. Just. Oke, Pak. Durasi nggak boleh panjang, Pak. Nanti Oke. uploadnya sulit, terus yang mendengarkan juga kelamaan. Oke, kita akhiri sesi pepaya ahli dwelling time tapi lebih lunyu bicara pepaya. Terima kasih, sobat Terima kasih. Pojok Dermaga 6. Selamat pagi.